Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah misteri medis zoonotik, sebuah ancaman tak kasat mata yang jujur saja mungkin diam-diam ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Siap-siap ya, karena kita akan melacak jejak patogen mematikan ini mulai dari masa lalu sampai ke sudut-sudut paling gelap di lingkungan rumah kita sendiri. Coba bayangkan ini. Ada sebuah virus mematikan yang pertama kali terdeteksi di parit-parit medan tempur Perang Korea, tiba-tiba memicu alarm epidemiologi global baru-baru ini. Fakta di literatur mencatat pada bulan Mei 2026 meledak sebuah klaster penyakit pernapasan akut yang super parah di atas kapal pesiar MV Hondius. Gila kan? Maksudnya, virus ini tuh biasanya murni ditularkan oleh hewan pengerat. Siapa coba yang kepikiran bakal ketemu wabah semacam ini di tengah laut saat lagi pelayaran? Terus, patogen misterius apa sih sebenarnya yang jadi dalang di balik krisis ini? Oke, langsung aja kita lihat rutenya. Pertama, kita bahas sejarah dan wabah hantavirus. Kedua, cara penularannya. Ketiga, bedanya gejala HFRS dan HPS. Keempat, nah ini penting, kasusnya di Indonesia. Kelima, perbandingan hantavirus lawan leptospirosis. Dan terakhir, cara paling efektif untuk mencegah infeksinya. Masuk ke bagian 1, sejarah dan wabah hantavirus. Mari kita putar waktu mundur sejenak untuk melihat rekam jejak historisnya yang sangat menarik. Jujur, patogen ini benar-benar bikin para dokter jenius garu-garu kepala selama puluhan tahun. Berdasarkan literatur medis, jejak awalnya tuh sebenarnya udah ada sejak Perang Dunia Pertama di tahun 1913. Waktu itu, para tentara di parit pertahanan tiba-tiba kena penyakit ginjal misterius. Tapi titik terangnya baru muncul di awal 1950-an pas Perang Korea. Bayangkan, sekitar 3.000 tentara tumbang kena penyakit berat ini di dekat Sungai Hantaan. Nah, dari nama sungai itulah sebutan hantavirus akhirnya lahir. Nggak berhenti di situ, virus ini seakan bermutasi dan kembali mengejutkan dunia di tahun 1993, memicu wabah paru-paru yang luar biasa fatal di daerah Four Corners, Amerika Serikat. Lanjut ke bagian 2, cara penularan virus hanta. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya makhluk mikroskopis ini bisa bikin kekacauan sebesar itu? Ini dia fakta yang bikin merinding. Aktor utama di balik penyebaran virus ini adalah hewan pengerat, khususnya tikus. Menariknya gini, tikus-tikus ini bertindak sebagai reservoir utama yang asimptomatik. Artinya mereka itu membawa virus ini di dalam tubuhnya, terus menyebarkannya lewat urin, kotoran, dan air liur setiap hari. Tapi tikusnya sendiri sehat walafiat, nggak sakit sama sekali. Mereka benar-benar cuma jadi mesin pembawa virus berjalan. Biar lebih paham, kita harus pegang dua istilah kunci ini. Pertama, zoonosis. Penyakit ini murni menular dari hewan ke manusia, dan sejauh ini belum ada bukti kuat kalau ini bisa menular antar manusia. Nah, istilah kedua ini yang bikin hantavirus beneran menakutkan. Aerosol. Beda sama virus lain yang mungkin butuh gigitan atau perantara air, Anda bisa tertular hantavirus cuma dengan bernapas. Ya, cuma menghirup partikel debu tak kasat mata dari kotoran tikus kering yang kebetulan terbang ke udara, sangat diam-diam, sangat sunyi, tapi fatalnya bukan main. Bagian 3. Mengenal gejala. HFS versus HEPS. Begitu virus ini berhasil menyusup ke tubuh kita, dia bakal menyerang dengan dua cara yang beda banget, tergantung di mana lokasinya. Jadi ada dua sindrom utama di sini. Di satu sisi, ada kelompok Old World yang memicu HFRS. Di sini, virusnya memfokuskan serangan ke ginjal. Strain ini merajai kawasan Asia dan Eropa. Dengan tingkat kematian sekitar 5-15%. Gejalanya itu agak mirip demam berdarah, yang ujung-ujungnya bisa memicu gagal ginjal akut. Di sisi lain, nah ini lebih agresif, ada kelompok New World di benua Amerika yang memicu HPS. Strain ini jauh lebih ganas dan langsung menyerang paru-paru. Penderitanya bisa sampai sesak nafas parah. Seolah-olah ibaratnya nih, tenggelam oleh cairan di dalam paru-parunya sendiri. Tingkat kefatalan HPS ini ngeri banget, bisa mencapai angka 40-60%. Masuk ke bagian 4, kasus hantavirus di Indonesia. Seberapa dekat sih sebenarnya ancaman patogen ini secara lokal di sekitar kita? Nah, coba perhatikan data empiris ini. Dokumen epidemiologi membuktikan bahwa lewat survei serologis sejak pertengahan tahun 80-an, hantavirus, khususnya strain virus Sol yang bikin HFRS tadi, ternyata udah beredar luas. Dan itu terjadi secara diam-diam di kota-kota pelabuhan besar kita, kayak Semarang, Jakarta, dan Makassar. Angka antibodi pada manusia dan tikus di sana ngasih tahu kita satu hal penting. Ini bukan sekedar teori di atas kertas. Virus ini benar-benar eksis beredar di ekosistem kita.
Realita ini makin terasa mendesak kalau kita lihat daftar tikus pembawanya di Indonesia. Ada tikus got yang sering warawiri di selokan, tikus rumah yang mungkin sekarang lagi ada di plafon kita, sampai tikus sawah. Semuanya adalah hewan yang amat sangat sering kita jumpai setiap hari. Ini membuktikan kalau resiko terpapar virus itu nggak cuma ada di hutan belantara terpencil, tapi ya tepat di rumah tangga, di ladang, atau di telah pemukiman padat penduduk. Biar kebayang seberapa relevan bahaya ini sekarang, mari kita bedah sebuah laporan kasus dari pertengahan 2025. Ada seorang bapak usia 52 tahun, buruh bangunan di kawasan Ciwidey, Bandung Barat, tiba-tiba jatuh sakit parah setelah digigit tikus di lokasi proyeknya. Yang bikin kaget, awalnya tuh beliau sempat salah didiagnosis. Untungnya, hasil lab dari Balai Besar akhirnya menelusuri dan memastikan kalau beliau positif hantavirus. Kisah nyata ini jadi pengingat keras. Kita nggak bisa lagi meremehkan interaksi dengan hewan pengerat, dan para tenaga medis juga harus makin awas sama infeksi langka ini. Bagian 5. Hantavirus versus leptospirosis. Kasus pasien di Bandung tadi seketika membawa kita ke satu topik yang sering banget memicu miskonsepsi besar di masyarakat. Keduanya ini emang sama-sama disebarkan oleh tikus, tapi karakter biologisnya tuh ibarat langit dan bumi. Leptospirosis itu disebabkan oleh bakteri. Dia butuh media seperti genangan air banjir yang kotor buat masuk menembus kulit kita yang lagi terluka. Sebaliknya, hantavirus itu adalah virus RNA. Anda nggak perlu nyemplung ke air banjir sama sekali. Cukup berada di dalam ruang gudang yang kering, tapi kebetulan berdebu kotoran tikus, terus Anda napas seperti biasa, aerosol virusnya udah bisa langsung terbang masuk ke paru-paru. Dua-duanya emang mematikan, tapi cara mereka menyerang kita itu beda total. Bagian 6. Cara efektif mencegah infeksi. Oke, setelah sadar akan risiko tersembunyi ini, apa langkah konkret yang bisa kita lakuin untuk melindungi diri hari ini juga? Poin paling krusial di sini adalah gimana cara kita membersihkan kotoran tikus dengan aman. Kalau Anda nemu kotoran atau sarang tikus di garasi atau atap rumah, ada satu aturan mutlak. Jangan pernah menggunakan sapu. Kenapa? Karena menyapu kotoran tikus kering itu sama aja dengan meluncurkan virus langsung ke udara yang mau Anda hirup. Nggak mau kan? Langkah yang benar itu, pakai alat pelindung diri kayak masker dan sarung tangan, semprot area itu pakai cairan disinfektan pemutih sampai benar-benar basah, biarkan sebentar, lalu angkat hati-hati pakai tisu atau lap basah dan langsung buang ke kantong yang tertutup rapat. Harus diingat, sampai detik ini, belum ada vaksin yang disetujui secara luas untuk mencegah hantavirus. Artinya, rutinitas harian Anda lah yang bakal jadi perisai utamanya. Tutup rapat-rapat semua lubang di rumah yang bisa jadi akses masuk tikus. Aktif kurangi populasi mereka pakai perangkap. Pastikan makanan minuman selalu terlindungi pakai wadah tertutup atau tudung saji. Dan rajin-rajinlah cuci tangan pakai sabun. Kelihatannya sepele ya, tapi rutinitas dasar inilah yang luar biasa efektif buat memutus rantai penularan. Dan sampailah kita di titik akhir. Setelah kita sama-sama membedah fakta, sejarah, dan bukti-bukti nyata dari literatur medis tadi, saya punya satu pertanyaan provokatif buat Anda nih. Apakah Anda benar-benar yakin 100% kalau rumah atau tempat kerja Anda sekarang udah bebas dari ancaman mematikan yang tak kasat mata ini? Udah waktunya kita berhenti ngeliat tikus cuma sebagai hama perusak barang, melainkan sebagai peringatan serius soal nyawa. Jadi, coba deh cek lagi gudang atau sudut-sudut gelap di tempat Anda hari ini. Terima kasih banyak udah bergabung dengan saya di sesi bedah materi ini. Terus terapkan kebiasaan bersih, waspada selalu, dan sampai jumpa di topik super menarik kita berikutnya.